Welcome semuanya di K-Pod episode 1. Apa sih K-Pod? K-Pod itu adalah KKI Hangzhou Podcast, di mana keluarga Katolik Indonesia Hangzhou mengadakan podcast bersama narasumber, serta kami akan memberikan kalian informasi yang banyak dari K-Pod ini. KKI Hangzhou itu apa sih? KKI Hangzhou adalah keluarga Katolik Indonesia Hangzhou, di mana keluarga Katolik Indonesia yang ada di Hangzhou kita kumpulkan menjadi sebuah organisasi yang mengadakan banyak acara ya, dan salah satunya adalah K-Pod ini. Ya, pada tema kali ini temanya adalah Corona 3 Profesi 1 Memori, di mana episode 1 ini akan terbagi oleh 3 part. Maka stay tune terus ya untuk melihat video-video dan informasi-informasi banyak dari narasumber kita. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang cukup penting, yaitu seorang yang sangat berjasa di front line ngomongnya, atau di barisan depan pada saat masa pandemi ini. Mari kita sambut aja Dr. Christoporus Nicholas Handoyo. Selamat sore dokter, bagaimana kabarnya? Sore Samuel. Bagaimana Ya, kabarnya dokter? puji Tuhan, sehat-sehat, baik-baik. Amin. Dokter, Amin. sekarang sebagai dokter apa ya kalau boleh tahu? Saya sekarang masih sebagai dokter umum. Saya bekerja di rumah sakit dan satu klinik. Klinik itu kliniknya kebetulan miliknya Susteran Putri Kasih. Gitu. Oh, berarti di kliniknya itu milik susteran apa ya, tadi? Putri Kasih. Putri PK Kasih. atau DC. Oke. Di situ gimana tuh dok situasinya sekarang? Sebenarnya kalau di klinik sih nggak terlalu nggak terlalu parah karena kan namanya klinik kan cuma rawat jalan aja gitu. Tapi kalau di rumah sakit ya kita tahu ya ini kan lagi corona ya. Iya, lagi ramai banget gitu. ya. Terus betul. Berdasarkan pengalaman dokter nih, dokter pernah nggak kayak ketemu pasien corona, terus dokter nanganin pasiennya gitu? Ada cerita tentang itu? Ada. Gimana dokter? Jadi gini, kan saya dokter umum itu kan mesti tugasnya kita di IGD. Nah, kalau tugas di IGD ya tentu aja kita pasti dapat pasien lebih banyak yang gawat daripada yang nggak gawat kan. Kalau nggak gawat biasanya kan bisa ke poli, langsung ke dokter spesialis, ke praktek mandiri ya. Nah, dengan bekerja di depan sebagai garda depan, sebagai pintu utama, itu kita banyak sekali nemuin kasus-kasus corona, terutama beberapa minggu terakhir ini sebelum PPKM darurat diadakan. Wah, itu ada 2 poin yang saya cermati. Yang pertama, banyak rumah sakit yang penuh, sehingga kita jadi menolak pasien gitu. Jadi rumah sakit kami sendiri pun penuh, sehingga saat pasien datang itu kita udah nggak bisa nerima lagi. Kita nandon pun di IGD itu pun kena masalah nomor 2, yaitu oksigen. Oksigen kami juga sempat habis. Gitu. Itu repot sekali itu. Jadi dilema ya, di mana kita ada rasa kemanusiaan mau menolong, tetapi yang kita bisa berikan pertolongan itu minimal oksigennya pun habis gitu. Jadi kita pasien cuma datang, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sebenarnya ya kasihan. Baik. Cara menghandalkan itu gimana? Maksudnya kayak solusi terbaik pada saat itu tuh gimana, dok? Jadi ya solusi yang terbaik saat itu, satu, kalau rumah sakit kita penuh, oksigen kita habis. Kalau pasien, jadi kan spektrum pasien COVID itu luas ya, dari yang ringan sekali sampai yang berat. Nah, kalau yang ringan-ringan sih kita bisa terima aja, kan mereka nggak butuh oksigen ya. Tapi kalau pasien yang sedang dan berat, yang SpO2-nya kurang dari 90, mau nggak mau harus pakai oksigen. Nah, saat kamar kita penuh dan oksigen kita habis, mau tidak mau kita harus mengarahkan pasien ke rumah sakit lain yang masih ada fasilitasnya itu, masih ada oksigennya gitu. Jadi kan mereka
mereka itu datang mencari pertolongan ke kita, tapi kita nggak bisa nolong, kita malah ngarahkan mereka ke rumah sakit yang lain. Nah itu loh, di situ loh Di situ. ada muncul perasaan nggak enaknya itu di situ. Kasihan gitu. Oh, baik. Berarti waktu pasien yang ringan datang dilayanin yang lebih parah dulu ya istilahnya. Betul, harusnya kan gitu. Benar. Baik. Kalau misalkan pada saat itu tuh pasien yang ringannya itu rasanya gimana sih? Kalau Ada gak yang marah? ringan, Ada gak yang marah gitu? oh ada. Namanya rumah sakit penuh ya, rumah sakit rame ya. Kita sampai tenaga udah capek banget, apalagi harus pakai APD dan lain-lain. Di situ kadang itu ada keluarga pasien yang merasa, loh saya datang dulu, kenapa kok nggak ditanganin? Nah, padahal kan menurut sistem triase kita selalu memberikan pertolongan kepada yang gawat dulu. Nah, gitu. Jadi Betul. ada beberapa keluarga pasien, bukan pasiennya sih, keluarga pasien itu yang merasa kok kayak diabaikan gitu. Sebenarnya kita sih udah memberi edukasi, memberi masukan, memberi pengertian, memberikan pemahaman, tapi kadang namanya orang ke rumah sakit cari pertolongan, merasa nggak ditolong ya jadinya marah-marah gitu. Iya, benar. Tapi selama pandemi ini nih, maksudnya selama 2020 sampai 2000 sekarang lah istilahnya, itu selain pasien corona ada gak sih? Maksudnya kayak Ada. pasien yang sakit gitu. Ada. Pasien sakit non corona ya, non covid non-corona. ya ada. Cuman saat ini trennya itu lebih tinggi pasien yang corona. Jadi yang non corona itu sedikit sekali. Oke. Kebanyakan. Katakanlah kita terima satu shift, kita terima 20 pasien ya. Itu 16 sampai 17 semua COVID. Wah, yang 4 banyak itu sekali non COVID. ya. Wah, banyak sekali itu. Tapi aku mau nanya dok, jadi sebenarnya perbedaannya OTG dan non OTG itu gimana sih? Corona. Ya, kalau OTG itu pasien yang terkonfirmasi positif, namun dia tidak ada gejala. Jadi istilah kita biasanya atau karier. Jadi dia pembawa aja. Nah, OTG itu sebenarnya juga kenapa kok harus isolasi? Karena pada beberapa OTG ada yang city value-nya tinggi. Nah, kalau yang city value-nya tinggi itu dia bisa menularkan. Jadi dia masih infeksius ke orang lain meskipun ke dirinya sendiri nggak menimbulkan gejala itu. Oke, berarti istilahnya OTG itu city value-nya tinggi, jadi bisa kemungkinan nular gitu ya. Jadi kalau walaupun betul. OTG non OTG tetap harus isolasi. Betul. OTG itu harus isolasi. Oke deh, baik. Kira-kira nih dok, kan lagi di masa pandemi gini nih, ada gak sih saran biar kita tuh cepat selesai dari pandemi ini? Ya, yang pertama ya satu, yang paling utama pertahanan tubuh kita itu yang paling utama. Jadi nomor satu adalah ya menjaga kesehatan diri kita sendiri dengan minum vitamin, lalu ngikutin program vaksin, dan yang penting berdoa juga gitu. Dan ini prokes. Oke. Betul. Dengar ya kalian semua. Jangan lupa tuh minum vitamin, imunnya yang benar. Jangan lupa vaksin juga. Vaksin udah banyak sama prokes. Oke? Mantap. Menurut dokter nih, pernah nanganin vaksin nggak dok? Ya, kebetulan di rumah sakit saya yang kedua saya termasuk dalam tim vaksinnya. Oke. Nah, apa sih yang harus kita lakuin sesudah dan sebelum vaksin dok? Jadi sebelum vaksin tentu pastikan dulu kita sudah pernah corona atau belum. Kalau kita sudah pernah positif COVID, bisa ditunda 3 bulan untuk penerimaan vaksin pertama. Kenapa demikian? Karena setelah kita kena COVID dan kita sembuh, itu sudah terbentuk antibodi. Saat sudah terbentuk antibodi, jadi tidak diperlukan langsung diberikan vaksin karena antibodi kita masih tinggi. Oke. Berarti istilahnya antibodi vaksin itu buat yang belum kena aja ya? Atau gimana tuh dok? Betul. Jadi sebenarnya gini, kalau
vaksin yang paling yang diutamakan itu adalah memang yang usia tua, lalu Betul. yang resiko tinggi, dan kemudian orang yang sudah kena COVID pun sebenarnya boleh, tapi dijaraki waktu 3 bulan menurut ketentuan dari Kemenkes. Nah, namun pada beberapa kasus ya nyatanya tetap ada yang setelah 1 bulan mereka tetap vaksin. Kalau kondisinya baik-baik aja sih sebenarnya nggak masalah. Nah, tapi disarankan 3 bulan karena saat setelah kena COVID itu dia kan antibodi tinggi. Namun setelah 3 bulan itu kan ada penurunan ya, antibodinya. Lah saat turun ini kita berikan vaksin biar antibodinya naik lagi. Oh, oke. Gitu. Berarti istilahnya setelah 3 bulan itu vaksin itu ngebus antibodinya lah ya. Betul, ngebooster gitu. Oke. Nah, kalau misalkan vaksin itu kan ada beberapa tuh, AstraZeneca, Sinovac. Ya, betul. Apalagi tuh ada banyak ya. Nah, menurut dokter Pfizer, Moderna gitu. ya. Menurut dokter nih yang paling efektif menurut opini dokter apa? Kalau saya sih bicara soal data ya, saya bicara data aja yang udah ada, itu yang memang paling bagus ya Pfizer sebenarnya. Karena gini, untuk vaksin itu ada 3 macam. Satu yang jenisnya Sinovac dan CoronaVac itu tuh adalah virus yang dimatikan, lalu dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, sedangkan seperti AstraZeneca itu adalah vektor virusnya. Jadi itu dikembangbiakkan di tubuh yang terkena COVID lalu dimasukkan ke tubuh pasien, ke tubuh orang yang mau vaksin. Kalau yang Pfizer? Yang ketiga, Pfizer atau Moderna ini dia merubah struktur messenger RNA-nya gitu. Jadi dan itu dinilai memang efektivitasnya tinggi untuk Pfizer dan Moderna. Betul. Hampir 97% atau 98%. Oke, itu informasi buat kalian guys, bedanya Sinovac, Pfizer sama AstraZeneca. Saya juga baru tahu sampai sekarang ternyata beda-beda itu ya. Harapan untuk Indonesia ke depannya gimana nih, Dok? Ada nggak harapan buat ke depannya? Ya tentu aja semoga segera pulih ya negara kita ini. Lalu juga ekonomi juga membaik. Dan yang penting kita harus mendukung program pemerintah. Kan program pemerintah itu lebih dari 70% masyarakat Indonesia sudah tervaksinasi. Sedangkan pada saat ini masih sekitar 9%. Data tanggal 9 kemarin nggak salah itu masih 9% gitu. Jumlah penduduk kita banyak soalnya. Iya sih. Iya. Banyak terus kesebar semua ya. Iya, betul. Ya dokter, saya mau nanya nih. Saya sempat dapat info nih katanya kalau misalkan setelah vaksin Sinovac ya, biasanya tuh udah vaksin kedua terus sebulan kemudian kita kayak biasa jalanin hari-hari biasa, terus wajib cek antibody. Itu maksudnya gimana tuh, Dok? Boleh kasih penjelasan dikit nggak? Boleh. Jadi gini, sebenarnya nggak wajib sih cek antibody, itu nggak wajib, tapi itu personal preference saja. Jadi gini ya, setelah diberikan vaksin dan dijalanin 1 bulan, diharapkan kan sudah terbentuk antibody. Nah, namanya pemeriksaan titer antibody atau kita sebut SRBD, Spike Receptor Binding Domain, itu untuk menunjukkan seberapa sih banyak jumlah antibody yang terbentuk dalam tubuh kita gitu. Namun yang di sini yang perlu dicatat adalah WHO sampai sekarang pun belum mengeluarkan nilai resmi berapa sih jumlah antibody yang kebal dari corona, itu sampai sekarang belum ada datanya gitu. Jadi ada orang yang 250, ada yang orang tinggi, ada yang orang rendah. Nah itu relatif karena WHO sendiri belum bilang sekian. Misalkan cut off-nya adalah 200, itu baru dinyatakan kebal corona. Nah itu WHO belum bilang sampai sekarang. Oke. Wah, informasinya banyak banget pada hari ini. Saya juga baru banyak tahu loh itu perbedaan-perbedaannya, ternyata harus begitu-begitu. Oke deh. Iya. Terima kasih banyak dari Dokter Kristo, bisa dipanggil Dokter Kristo ya. Sama-sama. Sekarang lagi ada kesibukan apa, Dokter?
Ya sekarang kalau saat ini sih memang saya kosongin ya buat acara Oh, KKI wah baik Hangzhou. sekali dokternya. Berarti Gitu. besok ada tugas ya, ada shift ya. Tadi saya baru pulang tadi jam 2 tadi. Jam 2 tadi siang baru pulang. Oh, Gitu. oke Terus oke ini oke. tadi Ya, bertahan untuk garda depan ya, garda depan Indonesia. Luar ya biasa emang mohon doanya dokternya ini. juga semoga sehat Semua terus. siap dokter. Terima kasih ya dokter sekali lagi untuk sharingnya Ya, hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa sharing bareng-bareng lagi. Ya, jadi sampai di sini dulu K-Pod kali ini. Kalau kalian suka episode ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Kalau bisa kalau kalian ada ide-ide topik lain, boleh di komentar di bawah. Nah, kalau misalkan kalian mau dengar episode selanjutnya, di-follow terus ya KKI Hangzhou nih, KKI Hangzhou. Terus habis itu jangan lupa di lonceng-lonceng biar tahu di YouTube ada video baru, kalian bisa langsung nonton. Dan juga jangan lupa follow sosmed KKI Hangzhou. Nanti ada link in the description below ya. See you in the next episode. Bye-bye. thank you. Thank you.